Ketika tim kita lagi diterpa badai cedera, kita pasti membutuhkan satu pemain yang bisa bermain di banyak posisi, tidak hanya di satu posisi tapi bisa 2, 3, 4, 5 banyak posisi. Dengan demikian kita tidak pusing memilih pemain yang akan bertanding besok harinya gitu ya. Pemain itu disebut versatile player. Nah, di video kali ini gue akan memberikan daftar pemain-pemain versatile player, pemain yang punya posisi lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga, lebih dari empat, mungkin empat posisi ya. Selengkapnya tonton di video ini selengkapnya ya. Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Si Paling Football Manager, di mana gue akan memberikan video, tips, dan trik dan tutorial cara bermain FM Mobile 2024 supaya kalian bisa sukses selalu main game ini. Oke, langsung aja di video kali ini gue akan memberikan daftar pemain versatile, pemain yang bisa punya sekitar 4 posisi dalam pertandingan ya. Dia tidak hanya bermain di satu posisi aja. Pemain versatile ini enak dan kita wajib punya di tim untuk memperkuat kedalaman squad. Dan kalau kita lagi diterpa badai cedera, pemain-pemain yang versatile kayak gini nih sangat berguna ya untuk mengisi kekosongan gitu ya. Oke, jadi gue sudah menemukan beberapa pemain versatile dan sudah gue simpan di shortlist, tapi tidak akan gue buka, tapi gue akan paparkan pelan-pelan karena kalau gue kasih shortlistnya nanti videonya akan berhenti di situ saja. Oke, kita mulai dari pemain versatile yang harganya paling mahal yang pernah gue temukan ya di FM Mobile 2024. Yang pertama, Daley Blind ya. Daley Blind ini sudah rahasia umum lah ya. Emang dia terkenal bisa bermain di banyak posisi. Dia bisa bermain di 4 posisi, bisa back tengah, back kiri, wing back, terus juga gelandang bertahan ya. Dulu dia adalah mantan pemain MU, pernah di Ajax juga, sekarang di Girona. Jadi Daley Blind ini memang sangat multifungsi. Gue pernah main pakai Daley Blind itu di FM berapa ya? FM 22 apa FM 2023 gitu ya. Dia itu bisa ditaruh di mana aja dan punya status leadership gitu ya. Jadi enak, bisa gue pakai untuk tim gurem, gue jadiin kapten. Terus gue bisa pakai dia itu sebagai mentoring ke pemain-pemain muda dan bisa berfungsi bagus banget kalau lagi ada badai cedera, dia bisa mengisi gitu ya. Daley Blind. Oke, berikutnya kita punya Noussair Mazraoui, back dari Bayern Munchen ya. Bisa kita lihat di pojok kanan atas, dia hampir bisa semua posisi men. Ini versatile banget nih orang. Posisi aslinya back kanan, tapi dia bisa jadi wing back, bisa jadi MR, bisa jadi DMC, bisa jadi MC, bisa jadi DL. Di posisi lain juga kuning ya, dia back tengah kuning ya kan, bahkan AML, AMR, AMC juga dia kuning. Ini kalau dilatih sedikit lagi dia mungkin bisa aja menguasai posisi itu, tapi jadi nggak fokus ya, dia itu jadi terlalu banyak posisi. Tapi positifnya adalah Mazraoui ini pemain yang versatile yang bisa enak kita pakai kalau mau utak-atik strategi, kalau ada badai cedera gitu ya, atau menambah kedalaman tim. Pemain versatile seperti Mazraoui ini asik banget gitu ya. Nggak heran kenapa dia dibeli Bayern Munchen dari Ajax gitu ya. Oke, next pemain berikutnya kita punya Ethan Nwaneri, wonderkid dari Arsenal ini ya. Kita bisa lihat di pojok kanan atas, posisinya bagus banget, bisa 6 posisi ya, mulai dari striker, AML, AMC, AMR, MC gitu ya. Ethan Nwaneri ini jadi bisa kita taruh di banyak posisi, bisa memberikan kita banyak opsi pilihan taktik gitu ya. Dan masih muda gitu ya, masih 16 tahun. Ethan Nwaneri ini sempat gue pakai di tim gue di Fiorentina ya. Kalau kalian ikutin YouTube gue, kalian bisa nonton videonya yang ini, penjelasan bagaimana gue bisa tak terkalahkan di Fiorentina. Salah satunya pemain yang gue pakai adalah Ethan Nwaneri. Oke, next berikutnya kita punya Milan Manhoef. Nah, di sini dia bisa segala posisi sayap ya. Mau dari kiri, mau kanan gitu ya. Mulai dari left back, wing back, sampai attacking midfielder, left right gitu ya.
sampai sayap lah gitu. Dia bisa semuanya. Milan Manhoef ini kan gosipnya juga mau dinaturalisasi ya. Dia ada keturunan Indonesia juga. Di channel di video gue yang pakai Komo atau berisi tim naturalisasi dan pemain Indonesia, gue juga pakai Milan Manhoef ini. Enak banget, posisinya bisa banyak gitu ya. Dan di FM ini, di rekaman ini gue udah pakai winter update, jadi dia udah pindah ke Stoke City. Sebelumnya dia di VTC Arnhem. Harganya juga masih murah ya. Harganya masih 10 juta, gajinya masih 7,5 juta. Asik banget nih Milan Manhoef ya. Bisa kalian variasikan dengan taktik apapun dan bisa membantu kalian menghadapi badai cedera. Milan Manhoef. Oke, next berikutnya kita punya Vitinho. Ya, Vitinho ini mirip kayak Milan Manhoef ya. Segala posisi samping dia bisa. Dari fullback sampai wingback, sampai midfielder, left right, sampai attacking midfielder left right ya, dia bisa semua. Vitinho umurnya masih 23 tahun, harganya 9 juta, gajinya 20.000. Memang statusnya sih so-so ya, mediocre aja, tapi posisinya yang banyak ini bisa membuat kita punya kedalaman squad yang dibutuhkan gitu ya. Apalagi kalau lagi menghadapi badai cedera, pemain-pemain kayak Vitinho ini bisa berguna banyak gitu ya. Oke, next kita punya pemain berikutnya, Yuri Reger. Ya, lagi-lagi pemain Belanda guys. Memang Belanda itu kecenderungannya pemainnya bisa banyak posisi ya, versatile banget. Di sini Yuri Reger posisi naturalnya adalah gelandang bertahan, tapi dia bisa jadi back kiri, dia bisa jadi back kanan, bisa jadi wing back kanan, bisa jadi midfielder center. Usianya masih 19 tahun juga, harganya masih murah, 8,75 juta, gajinya juga masih 3.900, masih murah banget. Statusnya biru semua, kuningnya cuma satu, hijaunya ada satu. Ini harus beli banget guys. Pemain ini kalau kita bina dengan baik bisa jadi gelandang yang top ya, dan versatile dan sangat bisa bermanfaat sekali buat tim kalian. Yuri Reger. Oke, next berikutnya kita punya Valeri ya. Valeri ini mirip kayak Milan Manhoef juga, bisa segala posisi sayap. Dia posisi aslinya sayap kiri ya. Harganya juga masih murah, 8,5 juta, gajinya juga masih 5.000. Umurnya masih 23 tahun. Bermain untuk Girona ya, tim mediocre lah. Bisa kalian beli untuk memperkuat kedalaman tim atau buat variasi taktik aja, atau bisa juga untuk menghadapi badai cedera gitu ya. Valeri. Oke ya. Next berikutnya kita punya pemain Joe Ranking Costello. Oke ya. Bisa kita lihat di sini dia bisa hampir bisa semua posisi ya. Dia mirip kayak Nazrui, dia hampir bisa semua posisi kecuali kiper dan striker. Walaupun posisi aslinya adalah seorang gelandang tengah MC ya. Dia bisa jadi AMC, bisa jadi DMC, bisa jadi wingback right, bisa jadi fullback right ya. Sebenarnya mediocre sih statusnya, biru semua, nggak ada yang istimewa dari dia. Usianya juga udah nggak muda-muda banget, 23. Harganya masih murah, 7,5, gajinya 12.500. Ya, pemain kayak gini buat pelapis aja lah, buat menambah kedalaman tim kalau kalian butuh pemain cedera, apa kalau kalian sedang menghadapi badai cedera, atau sekedar butuh pelengkap tim buat bisa 9 substitution gitu ya. Joe Ranking Costello, silahkan guys. Oke, next berikutnya kita punya the one and only, the legend, James Milner. Iya, James Milner ini emang udah lama kita tahu dia bisa banyak posisi. Waktu masih mudanya dulu dia tuh gelandang tengah yang cenderung menyerang ya. Waktu masih di Newcastle dia dulu hitungannya wonderkid ya. Kemudian makin dewasa, makin tua, dia makin ke belakang nih. Terakhir sekarang kan dia main di Brighton ya. Dulu waktu di Liverpool suka ditaruh sebagai back kiri, sebagai back kanan sama Jurgen Klopp. Bisa gelandang bertahan juga, bisa gelandang tengah. Memang multifungsi banget James Milner ini gitu ya. Terus yang gue suka juga, leadershipnya bagus, 17. Cocok buat tim mediocre yang butuh sosok kapten atau butuh sosok tua untuk bisa mentoring pemain muda. James Milner nih asik banget gitu ya. Harganya juga murah, 3,6 juta.
gajinya 70.000 ya, masih so-so lah. Cuman memang dia sudah tua banget, 37 tahun. Kalau kalian pakai paling cuman bisa semusim, syukur-syukur 2 musim gitu ya. Kalau dia nggak kemudian minta pensiun. James Milner, saudara-saudara, the legend itself, James Milner. Oke, berikutnya kita punya pemain bernama Jacques Martial Ruti. Ya, itulah. Masih muda, masih 19 tahun ya. Masih harganya juga murah, 2 juta. Gajinya 2.500. Posisinya bisa segala macam posisi samping, tapi posisi aslinya adalah seorang AMR dan fullback right. Ya dengan statusnya yang kayak gini, dengan usianya 19 tahun, ya lumayan lah, ditanam aja, dipelihara aja. Nanti kalau dimainkan dengan benar, dia bisa jadi pemain yang bagus, bisa jadi pelapis yang bagus untuk menambah kedalaman tim. Dia versatile banget, bisa banyak sekali posisi gitu ya. Jacques Martial Ruti. Oke, next, berikutnya kita punya pemain Eiichi Katayama. Oke, pemain Jepang bermain untuk Kashiwa Antlers. Bisa kita lihat di pojok kanan atas tuh. Posisi bermainnya aneh banget nih orang. Dia bisa jadi back tengah, dia bisa jadi striker, dia bisa jadi gelandang AMR, gelandang serang. Posisi aslinya back kiri, fullback, wingback kiri. Bisa jadi juga back kanan, wingback kanan. Midfielder right bisa, midfielder left bisa. Sumpah asli aneh banget nih orang. Eiichi Katayama, usia 31 tahun, harga 1,4, gaji 4.500. Ya, so-so lah ya, lumayan lah untuk jadi pemain pelapis ya. Ini untuk standar Eropa juga masih bagus nih, status kayak gini nih untuk jadi pemain pelapis aja supaya kedalaman timnya cukup gitu ya. Eiichi Katayama. Oke, terakhir kita punya pemain dari Korea, Kim Jin Hyuk. Nah, ini juga sama nih, nggak kalah uniknya ya. Posisi aslinya striker, tapi dia bisa jadi back tengah, bisa jadi back kiri, dan bisa jadi back kanan. Asli aneh banget ini orang. Iya. Ya unik lah. Tapi kalau untuk tim Eropa masih kurang ya. Tapi ini boleh lah sebagai untuk memperkuat kedalaman tim ya. Salah satu pemain versatile juga, Kim Jin Hyuk. Oke guys, itu tadi semua daftar pemainnya. Ini gue jembrengin nih daftar pemainnya yang tadi udah gue jelasin. Pemain-pemain yang punya posisi 4 ya, lebih dari 4 bahkan. Pemain-pemain versatile. Oke, kalau kalian punya rekomendasi pemain versatile lainnya, tulis aja di kolom komentar. Kita saling sharing biar makin jago satu sama lain ya, berjejaring gitu ya. Terus paling itu saja videonya dari gue kali ini. Terima kasih sudah nonton. Kalau ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar. Boleh seputar ini, boleh seputar yang lain. Gue akan bantu coba jawab sebisa gue ya. And then terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya. Oke, gitu aja dari gue. Burung Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.